Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. May ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pagi ini kita seluruhnya bersimpuh di tempat yang penuh barokah ini. Tidak lain tujuannya sama-sama bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selama sebulan kita menyelesaikan perang melawan hawa nafsu, menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa, menjauhi segala maksiat yang dapat mencegah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan Ramadan itu tidak hanya sekadar bulan untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan, tetapi lebih jauh siam Ramadan itu adalah bulan riyadhah, yaitu bulan latihan agar kita seluruh umat Islam, baik bapak-bapak, ibu sekalian, dapat melawan hawa nafsu dalam
segala hal atau dalam segala menghadapi tantangan baik dari dalam ataupun dari luar. Kita tahu tantangan umat Islam kebesar ke depan itu menghadapi berbagai macam gejolak, juga datangnya dari luar dan dari dalam. Kalau dari luar jelas tantangan yang datang itu dari musuh-musuh Islam yang kita kenal, entah itu dari Yahudi, entah itu dari Nasrani, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka seluruhnya tidak akan pernah suka, tidak akan pernah ridha, sehingga kalian seluruhnya mengikuti jejak-jejak atau agama mereka, atau budaya mereka, atau kebiasaan-kebiasaan mereka. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu banyaknya kebiasaan-kebiasaan yang tak seharusnya dilaksanakan oleh umat Islam, budaya-budaya atau seni yang tak seharusnya dibudayakan oleh umat Islam. Umat Islam menjadi terseret ke dalamnya. Tanpa disadari, umat Islam menjadi bagian dari mereka. Apakah itu dalam bentuk berpakaian? Apakah itu dalam bentuk pergaulan? Hampir seluruhnya dari umat Islam, mulai dari kota sampai ke desa-desa, terseret pemahaman-pemahaman mereka. Sangat luar biasa pengaruh dari luar Islam ini. Hanya saja sampai detik ini sedikit sekali yang menyadari kebiasaan-kebiasaan yang salah tersebut, yang seharusnya umat Islam sangat filter, sangat selektif ketika menerima budaya-budaya yang datang dari luar, yang kita anggap sebagai modernisasi, yang kita anggap sebagai modern, yang kita anggap sebagai milenial, padahal tidak sebagaimana yang Islam harapkan. Dari dalam Islam itu sendiri, jika kita perhatikan, tidak sedikit juga dari tokoh-tokoh Islam yang ada di negara kita ini, bukannya memberi ketenangan kepada umat Islam, justru menimbulkan keresahan-keresahan dari tubuh umat Islam itu sendiri. Adanya kelompok-kelompok, adanya paham-paham yang tidak kita inginkan, itu makin menjadi-jadi. Hal ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqa. Umatku akan pecah 73 golongan. Kulluhum finnar. Seluruhnya mereka akan masuk neraka. Illa wahida. Melainkan hanya satu golongan yang akan masuk surga. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Makana ana alaihil yaum. Mereka yang ajarannya sama dengan aku hari ini. Wa ashabi. Dan sama dengan para sahabat-sahabatku. Jika disebut istilah 73 golongan, berarti ada 73 paham yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada 73 kelompok dari pemahaman-pemahaman agama yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Lalu posisi kita harus ada di mana?
Apakah posisi kita dengan tetap yang ada sekarang ini, atau kita berusaha mencari kebenaran yang tersirat tersebut, atau kita harus melacak di mana letak kebenaran yang bisa membawa kita ke dalam surga itu, di mana letak kebenaran yang bisa menyelamatkan kita dari paham-paham yang salah tersebut. Kalau kita perhatikan dunia sosial atau medsos, media sosial, terutama TikTok, terutama YouTube, terutama Facebook, kita hampir tidak bisa mana yang benar-benar sejalan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kita sulit membedakan, karena tidak seorang pun yang menyatakan bahwa golongannya sesat, tetapi dari seluruh golongan-golongan yang ada menyatakan dirinya sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Semuanya merasa ahlus sunnah, semua merasa bagian dari pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa yang salah di antara golongan-golongan tersebut? Inilah yang tentu perlu kita simak, kita pelajari, kita gali dari berbagai kitab-kitab yang ada di dalam Islam. Kita mengenal banyak kitab di dalam Islam, tapi kemudian kita tinggalkan kitab-kitab itu, dan kita justru fanatik buta terhadap perkara-perkara yang datang dari luar agama Islam, perkara-perkara yang datang dari produksi otak kita, perkara-perkara datang yang dibuat-buat. Inilah sebenarnya yang dapat meruntuhkan kesatuan umat Islam di seluruh dunia, karena masih berserakannya berbagai macam hal yang dapat merusak agama, sehingga cara berpikir umat Islam pun menjadi rusak karena paham-paham yang rusak tersebut. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Oleh karena itu, sikap kita sebagai seorang muslim benar-benar filter, mencari yang terbenar, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menuntun bahwa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah seringkali salah, yang kelak kemudian menyudutkan pemahaman kita jauh keluar dari agama Islam, walaupun berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kita perlu ada metode memahami agama agar bisa menyatukan umat. Di Indonesia saja hari raya bisa berbeda. Itu tentu karena manhaj, metode memahami agamanya berbeda. Kalau metodenya sama di dalam memahami agama, maka tidak akan ada perbedaan di tengah-tengah umat. Itu yang akan bisa menyatukan umat, itu yang bisa mengembalikan kemenangan umat sebagaimana awal sejarah 1450 tahun yang lalu. Apakah kemudian umat Islam mampu melakukan hal itu semua? Tidak, ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Karena mereka semuanya terikat dengan ego kelompok masing-masing. Sulit melepaskan kelompok-kelompoknya, sulit melepaskan paham kelompok-kelompoknya. Inilah yang tidak membimbing umat bersatu dalam kesatuan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Selalu kita dengar dari para asyatid, selalu kita dengar dari para kiai, selalu kita dengar dari para ulama, innamal mu'minuna ikhwatun. Selalu dikumandangkan di masjid-masjid, di musola-musola, di lapangan-lapangan, bahwa orang mukmin itu bersaudara. Tetapi tidak pernah dikatakan innamal muslimuna ikhwatun. Tak pernah dikatakan bahwa orang Islam bersaudara. Yang disebut-sebut oleh Allah al-mu'minun, bahkan beratus-ratus kali kata-kata mukminun di dalam Al-Quran itu disebutnya. Apa artinya?
tingkat kualitas keimanan kita ini sebagai seorang Islam belum sampai pada tingkat kualitas keimanan yang diinginkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Solusinya kita haruslah kembali kepada cara-cara Rasulullah di dalam memahami agama, kembali kepada cara-cara sahabat di dalam memahami agama. Karena tidak ada umat yang terbaik yang bisa diikuti sepanjang zaman sampai hari kiamat kecuali 3 generasi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman tabi'in. Dikatakan khairun nas qarni, sebaik-baik zaman itu, sebaik-baik manusia itu, sebaik-baik ulama itu, sebaik ustadz itu, qarni, yaitu di zamanku. Artinya kalau kita mau menjadi yang terbaik, hendaknya kita menjadi muttabi terhadap kebiasaan yang ada di zaman Rasulullah, maka kita seluruh umat akan menjadi baik. Tetapi kalau kita keluar dari garis-garis yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan berharap kita menjadi umat yang terbaik, yang bisa disatukan, yang bisa maju bersama-sama, yang bisa memerangi kebatilan. Selamanya tidak akan pernah bisa jika hati seluruh umat Islam tidak diikat dengan iman yang benar. Ini iman yang luar biasa yang ada di zaman Rasulullah. Itulah iman yang mampu memenangkan umat Islam, bukan iman-iman seperti sekarang ini. Yang kedua kata Rasulullah, summal ladzina yalunahum. Iman yang kedua adalah iman sesudahku, yaitu iman para sahabatku. Merekalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita mendengar al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Itu bukan ulama-ulama sekarang kalau kita lihat, yaitu para sahabat, karena sahabat itu adalah penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal yang namanya Imam Bukhari, kita kenal yang namanya Imam Muslim, kita kenal namanya Imam Abu Daud, kita kenal namanya Imam Nasai, kita kenal namanya Imam Tirmidzi, kita kenal namanya Ibnu Majah, kita kenal namanya Imam Malik, kita kenal namanya Imam Ahmad bin Hanbal, kita kenal namanya Imam Ad-Darimi. Mereka semua ini tertulis dalam kutubut tis'ah dengan 9 kutub, 9 kitab warisan. Itu yang seharusnya menjadi pedoman kita, karena disitulah diceritakan tentang umat-umat terbaik yang bisa diteladani oleh kita sekalian. Sehingga bukan saja persoalan ubudiyahnya yang benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, kemudian muamalahnya benar, tata cara kehidupan kita menjadi benar, akhlak kita menjadi benar. Tetapi karena umat Islam bergeser dari kedudukan yang awal, bergeser dari kedudukan para sahabat, bergeser dari kedudukan para tabi'in, pada akhirnya kita melihat Islam yang terpecah belah, yang muncul sekarang ini dan terjadi di mana-mana, hingga antar satu kelompok dan kelompok yang lainnya itu saling gontok-gontokan. Di mana-mana terjadi pembubaran masjid, di mana-mana terjadi pembubaran pengajian. Sesama Islam itu karena tingkat kualitas keimanan yang sangat rendah yang ada pada diri umat Islam. Seandainya keimanan, tingkat kualitas keimanan sama halnya dengan Rasulullah, sama halnya dengan para sahabat, sama halnya dengan para tabi'in, sama halnya dengan para tabi'ut tabi'in, sudah pasti keadaan kita tidak akan pernah kalah menghadapi umat Islam. Mudah-mudahan menghadapi musuh-musuh Islam. Mudah-mudahan kita seluruhnya yang ada di lapangan ini dijadikan oleh Allah ummatan wasatan, umat yang senantiasa mewarisi kemenangan, umat yang senantiasa dalam petunjuk Allah, umat yang senantiasa berada di bawah naungan Al-Quran, umat yang jauh dari kesesatan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala
wa na'udzubika min darakis syaqqa wa na'udzubika min su'il qada wa na'udzubika min samatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka isas su'ada wa nuzulas suhada wal muraqabatal anbiya wan nasra 'alal a'da. Ya sami'ud du'a ya dat tauli wal ata. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka wa a'da'ad-din. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.